Halo, anak kelas 4. Apa kabar? Jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan dan Pak Daniel tidak bosan-bosan mengingatkan jangan lupa tetap semangat belajar. Ya. Baik, sebelum Pak Daniel melanjutkan materi pada kesempatan kali ini, Pak Daniel mau mengingatkan, Pak Daniel juga tidak boleh bosan-bosan juga mengingatkan kalian bahwa segera kumpulkan tugas-tugas yang belum kalian kumpulkan. Ini Pak Daniel sedang lihat tugas 6. Ini bisa kalian lihat. Tugas 6 itu baru 29 baru 29 anak yang mengumpulkan. Nah, berarti kurang berapa? Kurang sekitar 10 anak ya. Berarti masih banyak yang belum mengerjakan ini. Sementara kalau dibandingkan dengan tugas 7, wah ini sudah lengkap ini kayaknya ini. Ini ada data yang masuk ke Pak Daniel ada 46. Lumayan banyak. Nah, artinya apa? Artinya Pak Daniel tidak boleh bosan-bosan juga mengingatkan kalian segera kumpulkan tugas-tugas yang belum. Apalagi sebentar lagi sudah PTS. Artinya nilai-nilai akan segera diolah ya. Nah, maka ketika kalian tidak punya nilai, tentunya nanti akan berbeda nilai akhirnya dengan anak-anak yang rajin mengumpulkan tugas. Oleh karena itu Pak Daniel ajak, yuk kerjakan tugas-tugas yang kemarin, kumpulkan di Google Classroom sesuai dengan tugasnya. Kalau tugasnya di Google Classroom yang lama, ya kumpulkan di Google Classroom yang lama. Gitu ya. Ya, harapannya Pak Daniel kalian tugas-tugasnya nilainya bisa lengkap supaya nanti nilainya bisa bagus-bagus. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini Pak Daniel juga mau memberitahu bahwa PTS sebentar lagi dan PTS-nya itu yang diuji berupa PTS tulis. PTS tulis itu artinya berupa soal-soal bukan praktek ya. Nah, bentuk soalnya kurang lebih ada yang hampir sama dengan tugas yang lalu, yaitu bagaimana kalian bisa membaca rumus. Jadi ketika diminta sel ini rumusnya apa, nah, kalian harus bisa. Ketika kalian bisa, nah nanti pasti nilainya PTS bisa bagus. Dan juga jangan lupa hafalkan materi di pertemuan 2 kalau tidak salah. Itu Pak Daniel sudah pernah menerangkan tentang catatan-catatan bagian-bagian penting di Excel. Itu nanti Pak Daniel mungkin juga akan keluarkan. Silakan kalian pelajari. Nanti Pak Daniel juga akan berikan file di bagian bawah. Bisa kalian download ya. Bisa kalian download catatan-catatan yang ada di pertemuan 2 waktu itu. Ya, jadi silakan kalian pelajari, silakan kalian hafalkan dan pahami juga mengenai rumus-rumus di Excel. Nanti bentuk soalnya kurang lebih sama juga dengan yang soal-soal yang Pak Daniel latihankan di pertemuan yang lalu. Gitu ya. Oh iya, kalian juga bisa cek ini anak-anak, cek tugas-tugas yang sudah terkumpul. Jadi tampilan seperti yang di Pak Daniel ini bisa kalian lihat di bawahnya YouTube. Jadi kalian buka YouTube, materi-materi Pak Daniel kan Pak Daniel upload di YouTube supaya kalian mudah mencari. Nah, di YouTube itu nanti di bagian bawahnya di deskripsi itu ada link untuk kalian bisa melihat daftar-daftar pengumpul tugas seperti ini. Ya, kalian bisa lihat siapa-siapa saja yang sudah mengumpulkan dan belum. Nah, kalau kalian sudah merasa sudah mengumpulkan tapi belum ada di sini, berarti kalian belum berhasil mengumpulkannya. Silakan coba lagi. Jika ada permasalahan, boleh kontak Pak Daniel. Nanti Pak Daniel akan bantu. Begitu ya. Baik, langsung aja kita akan belajar lebih lagi. Pak Daniel akan terangkan hal yang baru lagi. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Daniel mau memperkenalkan bagaimana cara menulis atau mengetik atau mengolah tanggal di Excel. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan buat seperti ini. Pak Daniel buka dulu
Nah, kita akan buat seperti ini. Ya. Kita akan buat seperti ini. Ini berisi rumus. Ini Pak Daniel beri warna dulu supaya tahu bahwa yang warnanya berbeda itu berisi rumus. Ya, ini berisi rumus. Nah, rumus ini akan jalan kalau penulisan tanggalnya benar. Misalnya pinjam tanggal 2, kembali tanggal 3, berarti lama sewanya 1 hari. Misalnya ini dirubah tanggal 5 Agustus. Nah, kita lihat berapa hari dari tanggal 2 ke 5 itu. Enter. Nah, isinya 3 hari. Ini akan bisa menghitung secara otomatis kalau penulisan tanggalnya itu benar. Nah, kali ini mari kita belajar bagaimana menuliskan tanggal yang benar di Excel. Siap ya? Oke, Pak Daniel akan mulai dari awal. Pak Daniel buat judulnya, buat tabelnya dulu aja ya. Buat tabelnya dulu, nomor, nama, pakai huruf besar aja. Nama, tanggal, pinjam, tanggal, kembali, lama sewa. Oke, Pak Daniel isikan Ali, Ari, Arul, Ara. Baik, Pak Daniel akan mulai merapikan ya. Pak Daniel taruh di tengah semuanya. Home, center. Kemudian Pak Daniel akan beri border atau kotak. Dia ada di sini. Oke, Pak Daniel lebarkan. Oh, ini salah tempat ini. Nah, maksudnya di sini ya. Oke, sudah selesai. Gampang ya, kalian pasti sudah bisa kalau hanya seperti ini. Sekarang penulisan judul perpustakaan. Nah, ini pura-puranya kalian sedang membuat program perpustakaan, bagaimana bisa menghitung tanggal pinjam, tanggal kembali, lama sewanya berapa hari. Ya, kita buat judulnya dulu, di drag and drop kita jadikan satu selnya supaya berada di tengah, dan kita besarkan font size-nya. Misalnya segini gitu ya. Baik, langsung Pak Daniel akan praktekkan cara membuat tanggal ya. Penulisan tanggal itu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama itu berisi seperti biasanya, tanggal, bulan, tahun, dengan dipisahkan garis miring. Contoh, sekarang tanggal 9, bulan 9, maka sebelum nulis bulan pakai garis miring 9, garis miring lagi 2020. Nah, ini cara yang benar ya. Nah, sesudah seperti ini, supaya muncul 9, Pak Daniel samakan aja ya 2 Agustus ya, supaya nanti sama seperti yang di atas ya. 2 Agustus berarti angka berapa anak? 2. Bulan berapa Agustus itu? 2 garis miring bulan 8.
Ya. Nah, ini yang benar. Bagaimana supaya bisa muncul 2 Agustus 2020 seperti ini? Maka format selnya harus diatur. Klik kanan, format sel, kemudian pilih date, ya, pilih date. Kemudian lokasinya ini cari Indonesia. Cari Indonesia. FGHIA, ini ketemu Indonesia. Pilih yang bawah sendiri. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Jika tidak seperti ini, nah maka lakukan kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua, ya, jika gagal ya, kemungkinan yang kedua, yang pertama itu diisi bulan. Jadi bulan dulu 08 garis miring tanggal 2 garis miring tahun 2020. Ya. Kalau berhasil silakan kalian teruskan tanggal bulan tahun dengan pemisah garis miring. Kalau tidak berhasil, ya, nah, kamu buat bulan dulu baru garis miring tanggal garis miring tahun. Gitu ya. Baik, Pak Daniel teruskan. Sekarang Pak Daniel mau membuat 5 Agustus tahun 2020. Sudah paham kan gimana caranya? 5 Agustus berarti tanggal dulu 5 garis miring bulan 8 garis miring 2020. Enter. Nah, selesai. Buat dulu tanggalnya, format selnya bisa terakhir, ya. Langsung Pak Daniel lanjutkan ya. Tanggal 4 bulan 8 tahun 2020. Nah, tanggal 5 bulan 8 tahun 2020. Tahunnya salah. Nah, kalau sudah, cara membuat format selnya bisa di drag and drop bersama-sama. Klik tahan geser, drag and drop itu ya. Klik tahan geser, klik kanan, format sel. Sama seperti tadi, pilih yang ini Indonesia. Cari Indonesia. Nah, kemudian pilih yang bawah sendiri supaya lengkap tulis bulannya. Oke. Bisa ya? Baik, Pak Daniel lanjutkan. Sekarang tanggal kembali sama seperti nyontoh di atasnya aja. Tanggal 5 Agustus berarti 5 garis miring bulan 8 tahun 2020. Selanjutnya tanggal 5 sama ya, bulan 8 tahun 2020. Kemudian selanjutnya tanggal 7 bulan 8 tahun 2020. Selanjutnya 9 bulan 8 tahun 2020. Sudah selesai, tinggal di drag and drop. Format selnya ya diatur ya. Klik kanan, format sel, kemudian cari date, pilih yang bawah. Cari Indonesia. Ya, ini pastikan date, pilih number, date, kemudian cari Indonesia. Indonesia ini. Kemudian pilih bawah sendiri. Oke, selesai sudah. Sekarang tinggal diberi rumus supaya bisa menghitung berapa hari dia pinjam. Ali pinjam berapa hari? Kalau mengembalikan tanggal 5, pinjamnya tanggal 2. Nah, cara menghitungnya gampang, sama dengan tanggal kembali dikurangi tanggal sewa, tanggal pinjam. Enter. Gampang ya. Ulang. Sama dengan tanggal kembali, selnya tanggal kembali ini dikurangi selnya tanggal pinjam. Sel berapa ini? Sel D11. Kalian klik saja. Enter. Nah, gampang ya. Sama dengan sel ini dikurangi sel ini. Sudah, gitu aja anak-anak. Bisa ya? Oke, harapannya Pak Daniel kalian bisa mengerjakan. Sudah, dari Pak Daniel cukup itu saja. Kalian kerjakan, yang penting dikerjakan, tidak perlu banyak-banyak, tapi Pak Daniel harapkan kalian paham, kalian mengerti. Pak Daniel kalau cuma 4 kurang Pak Daniel, supaya aku lebih hafal, boleh mengerjakan sampai nomor 10? Boleh. Ya, kalau mau dikembangkan lagi boleh, tapi ingat ya, tanggal pinjam sama tanggal kembali harus dipikirkan betul-betul.
Jangan sampai pinjem tanggal 5 tapi mengembalikan tanggal 1. Wah, mundur jadinya, enggak mungkin kan? Ya, perhatikan ketika nanti kalau mau dikembangkan ditambahkan tanggal pinjam sama tanggal kembali, tanggal kembalinya harus lebih banyak. Ya, pinjemnya tanggal 5, kembalinya ya di atas tanggal 5 atau paling enggak sama-sama tanggal 5. Contohnya nomor 2 ini, pinjem karena ini pinjam buku misalnya ya, di perpustakaan kan, pinjam tanggal 5 dibaca sebentar, oh enggak cocok, harus langsung dikembalikan. Dikembalikan tanggal 5 ya, lama sewanya 0 hari. Nah, itu masih masuk akal. Ya, gitu ya. Oke, dari Pak Daniel cukup sekian. Pak Daniel akan ingatkan lagi, jangan menunda untuk mengerjakan supaya pekerjaan kamu nggak tambah menumpuk ya, karena sebentar lagi nilai-nilai akan diolah. Jadi Pak Daniel ingatkan, lengkapi nilai-nilaimu yang belum ada, lengkapi tugas-tugasmu yang belum ada ya. Ketika tugasmu ada, nanti harapannya Pak Daniel ketika dinilai akan bagus. Baik, sekian dari Pak Daniel. Selamat mencoba, selamat belajar, jangan mudah menyerah, dan tetap semangat. Tuhan memberkati, jaga kesehatan ya. God bless you.